Halo keluargaku, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru di hari Jumat ini. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita boleh menikmati kasih setianya, kemurahannya di hari ini. Keluargaku, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul hari ini, Allah yang berdaulat atas kejahatan yang ada di dunia. 2 hari kemarin kita belajar merenungkan bersama-sama bagaimana Allah itu berdaulat atas seluruh peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah manusia, dan juga Dia berdaulat atas segala pilihan yang kita buat. Nah, secara khusus kemarin kita sama-sama merenungkan bahwa sebenarnya setiap pilihan yang kita tentukan ada intervensi Allah di dalamnya. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ayat ini beberapa kali saya singgung dalam perenungan kita di 2 hari terakhir, ya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan dari Yusuf ketika dia berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya merasa takut, ya, ketika mereka tahu bahwa penguasa Mesir yang sedang berhadapan dengan mereka adalah Yusuf, adik mereka yang pernah mereka tindas, mereka jual, ya. Yusuf melewati proses yang panjang sampai akhirnya Yusuf ada di Mesir. Kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, mungkin ketika saudara-saudaranya merencanakan itu, mereka tidak pernah berpikir, ya, pasti mereka tidak berpikir bahwa satu hari nanti Yusuf ini akan ada di posisi seperti yang mereka jumpai waktu mereka datang ke Mesir. Dan mereka juga mungkin tidak tahu bahwa mereka tidak pernah berpikir bahwa satu hari nanti akan terjadi satu keadaan di mana kelaparan melanda seluruh bumi, sehingga mereka harus pergi ke Mesir. Mereka tidak pernah membayangkan hal itu, ya. Namun ketika hal itu terjadi dan mereka kembali berjumpa dengan Yusuf, di sini kita belajar sesuatu bahwa tidak ada bahkan kejahatan pun yang tidak mampu dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana namanya dipermuliakan dalam kehidupan manusia. Saudara, ada banyak pilihan untuk Yusuf ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya. Dia bisa balas dendam di situ. Dia bisa menumpahkan semua amarahnya ketika berjumpa dengan mereka. Atau dia bisa ngerjain mereka, ya, dia bisa membunuh mereka pada saat itu. Tapi kenapa Yusuf memiliki respon yang seperti kita baca tadi, ya? Saya percaya Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu sanggup memakai setiap rencana-rencana yang jahat, setiap kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh manusia. Tuhan mampu memakainya untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa selalu harus pakai kejahatan. Tidak, saudara. Tapi Tuhan ingin memberikan kepada kita satu penegasan bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang tidak mampu dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Namun saya mau kasih tahu buat kita, setiap perlakuan yang tidak adil yang kita terima itu bukan berlangsung begitu saja. Tuhan mampu mempergunakannya supaya melalui kejadian itu kita melihat nama Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya mau kasih satu contoh. Ini contoh dari seorang hamba Tuhan yang tinggal di Singapura. Ya. Hamba Tuhan ini pada satu ketika melakukan kerjasama, ya, dengan jemaatnya yang ada di kota lain, bukan di Singapura, ya, yang ada di kota lain, ya. Kemudian dia invest cukup besar, saudara. Dia invest
kurang lebih 2 juta ringgit ya. Dan sebenarnya uang yang dia dapat ini ya adalah tabungan yang akan dia pergunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Dia sangat berharap bahwa apa yang dia invest itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik ya. Karena 2 juta ringgit bukan uang kecil, itu sangat besar ya. Dan sebagian dari uang keluarga mereka ada di situ. Jadi ketika dia invest, dia berharap bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Karena ketika dia invest beberapa tahun kemudian, anak-anaknya akan lulus sekolah. Dan dia sangat berharap anak-anaknya ini bisa kuliah di tempat yang baik ya, di tempat yang bagus dan bisa menjadi seorang yang berhasil ya. Tentu dia mempersiapkan, dia dan istrinya, keluarganya, mereka mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata jemaat yang bekerja sama dengan mereka itu adalah seorang penipu, sehingga uang yang mereka invest akhirnya dibawa lari, dibawa kabur, tak tersisa sedikit pun, saudara. Dan hamba Tuhan dan istrinya merasa, wah, suatu pukulan yang sangat berat bagi mereka ya. Di satu sisi harus merelakan karena mereka nggak tahu lagi harus cari kemana gitu. Dengan berbagai cara mereka upayakan, namun tidak ketemu orangnya ada di mana, saudara. Nah, sampai di satu ketika anak-anaknya ini sudah lulus dari sekolah dan harus masuk ke universitas. Apa yang terjadi? Mereka berdoa, mereka minta Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Nah, pada akhirnya, saudara, mereka punya 2 anak ya. Kedua anak mereka, anak yang pertama itu diterima di salah satu universitas yang terbaik di Asia Tenggara, mungkin yang terbaik di Singapura. Mereka bukan orang Singapura ya, tapi anaknya ini menjadi salah satu dari sekian orang yang beruntung bisa masuk ke universitas itu dan mendapat beasiswa penuh. Jadi dia nggak perlu bayar biaya kuliah, dia bisa belajar di sana, dan bahkan dia diberi uang saku oleh universitasnya. Anaknya yang kedua dapat beasiswa penuh juga untuk kuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di Eropa. Saudara, dari cerita ini, ketika dalam satu kesempatan istri dari hamba Tuhan ini memberikan kesaksian, dia berkata bahwa ada satu kekhawatiran, ketakutan yang sangat besar, ketakutan dan kekecewaan yang sangat mendalam ketika mereka tahu bahwa mereka ditipu. Namun setelah mereka melihat tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, waktu mereka diberitahu bahwa anak-anaknya mendapat beasiswa, kedua anaknya mendapat beasiswa penuh, mereka melihat bahwa Allah sanggup. Mereka mengerti bahwa Allah sanggup menyediakan buat mereka. Dan yang lebih dari itu adalah mungkin untuk orang yang bawa lari uang mereka ya, waktu dia bawa lari, dia berasa, wah, saya berhasil menipu gitu ya. Tapi bagi Allah, setiap kejahatan itu dapat dia pakai untuk menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari kejahatan yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara, setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya keterbatasan. Namun ingat, ada satu pribadi yang lebih berkuasa, lebih berdaulat dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Namanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti hal ini, saya mau kita merenungkan kembali. Mungkin ada hal-hal yang jahat yang terjadi dalam hidup kita. Ada ketidakadilan yang kita alami dalam hidup kita. Kita disalah mengerti, kita dipersalahkan oleh seseorang. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, saudara, firman Tuhan berkata Allah yang berperang bagi kita, Allah yang akan membela kita, Dia yang akan menunjukkan bagaimana Allah yang maha kuasa, yang berdaulat itu, Dia sanggup mengubahkan rancangan-rancangan yang jahat supaya namanya dipermuliakan di dalam semuanya itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk hari yang baru.
Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh merenungkan kembali. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati weekend ini. Biarlah Engkau terus memberkati anak-anak-Mu, keluargaku dimanapun berada, dengan segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi hari ini. Mungkin kami sedang menghadapi Tuhan situasi di mana kami disalah mengerti oleh orang-orang di sekeliling kami. Namun biarlah hari ini kami mendapatkan perenungan yang baik bahwa Allah sanggup memakai setiap kejahatan untuk mempermuliakan nama-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh melihat bahwa Engkau lebih hebat, Engkau lebih berkuasa dari segala hal yang terjadi di hidup kami. Berkati anak-anak-Mu hari ini Bapa, dengan segala aktivitas kami dimanapun kami berada. Biarlah tuntunan-Mu, sukacita dan damai sejahtera menyertai setiap kami. Bersyukur untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di hari Senin, dan selamat memperingati hari Pentakosta bagi setiap kita di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.